Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai memahami pemberian insentif dan kompensasi pelengkap dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu insentif itu sendiri. Insentif adalah salah satu alat untuk meningkatkan performa karyawan maupun perusahaan. Untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, perusahaan perlu memberikan stimulus agar komitmen kedua belah pihak dalam dunia kerja dapat berjalan. Insentif juga telah terbukti dapat mempererat hubungan antara karyawan dan perusahaan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Insentif juga adalah kompensasi berupa penghargaan atas hasil kinerja karyawan yang baik. Insentif tidak berkaitan dengan lama atau pendeknya waktu kerja. Maksudnya, belum tentu kita yang bekerja lembur lebih lama akan mendapat hasil maksimal dibandingkan dengan karyawan lain yang bekerja secara efektif. Dengan kata lain, apresiasi ini adalah murni penghargaan atas hasil performa kerja dalam mencapai lebih dari standar atau target perusahaan. Insentif diharapkan menjadi alat perusahaan agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan capaian kerja yang maksimal. Menurut salah satu ahli, Andrew F. Sikula, seperti dikutip dari Max Monroe, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi, dan pada dasarnya pemberiannya dapat dihubungkan dengan balas jasa atau prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh bersama. Tujuan insentif. Tujuan insentif ada dua, tujuan bagi karyawan dan perusahaan. Tujuan bagi karyawan, hasil materi dari penghargaan yang dapat mampu memperbaiki dari meningkatkan pendapatan. Pendapatan tambahan dapat ditabung, investasi, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Kompetisi sehat antar karyawan juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja efektif. Tujuan kedua adalah tujuan bagi perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu, serta meningkatkan hasil usaha. Jenis-jenis dan bentuk insentif. Jenis insentif pertama berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah materi. Insentif jenis ini adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan asuransi, dan jaminan hari tua. Yang kedua adalah non-materi. Insentif berbentuk non-material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Yang kedua adalah jenis insentif berdasarkan penerimanya. Yang pertama, insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu sebagai contoh adalah program Employee of the Month, atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerjanya untuk dinobatkan sebagai pekerja terbaik selama 1 bulan. Yang kedua adalah insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membaginya kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh, divisi penjualan biasanya diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapat bonus sebagai apresiasi. Bentuk lain misalnya, kini banyak perusahaan yang mengadakan liburan bersama karyawan setiap periode waktu tertentu.
Yang ketiga adalah insentif skala besar, artinya pemberian insentif kepada seluruh pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan bisa mendapatkan laba yang sangat besar atau sedang mengadakan program tertentu. Untuk mengapresiasi anggota perusahaannya, perusahaan memberikannya secara merata kepada seluruh karyawan. Dan yang terakhir adalah bentuk insentif. Bentuk insentif itu ada 3. Yang pertama adalah insentif bentuk uang, yang kedua insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik, dan yang ketiga adalah insentif dalam bentuk partisipasi. Sekian penjelasan materi hari ini dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.